Apalagi para pendengar podcast Baswara, Bakti Puswara. Di podcast Baswara, kami mengajak Anda menyelami budaya Timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Bersama Bakti, mari memahami kawasan Timur Indonesia dengan seksama. Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April, semangat besar yang ingin disampaikan oleh Kartini melalui pesan di surat-surat beliau adalah pengetahuan. Inilah yang coba kami angkat di podcast Baswara kali ini, dengan menghadirkan narasumber anak muda, perempuan yang tergabung dalam organisasi bernama Ruang Kolaborasi Perempuan. Ruang Kolaborasi Perempuan turut merespon penanganan pandemi COVID-19 dengan menginisiasi Support Our Sisters. Nah, di studio Bakti saat ini tengah hadir dua anak muda perempuan, yaitu Waude Surya Dharma yang biasa disapa Dharma. Halo Dharma. Halo, dan Mutmainah Bahri yang biasa disapa Muti. Dharma, Muti, terima kasih sudah hadir di studio Bakti. Sudah berkesempatan hadir di sini yang akan berbagi bersama kami di sini, berbagi dengan para pendengar podcast Baswara mengenai apa yang dikerjakan oleh Ruang Kolaborasi Perempuan melalui inisiatif ataupun gerakan Support Our Sisters. Boleh cerita nggak apa sih sebenarnya ini Support Our Sisters? Oke, jadi terima kasih Kak Ita kami berdua sudah diundang di podcast Bakti Bersuara. Jadi benar sekali tadi kalau berbicara tentang Support Our Sister, kita ini adalah salah satu gerakan dari Ruang Kolaborasi Perempuan yang kita inisiatif pada saat awal dari pandemi sekitar bulan April. Nah, lahirnya ini karena kita melihat bahwa ternyata adalah selama pandemi ini banyak sekali perempuan-perempuan, khususnya perempuan-perempuan yang menjadi korban secara ekonomi, finansial karena diakibatkan oleh pandemi pada saat kepala keluarga dalam rumah tangga kehilangan pekerjaan sehingga memberikan dampak bagi anggota-anggota keluarga. Nah, di Support Our Sister ini kami ingin encourage perempuan-perempuan wirausaha yang sudah baik belum ataupun merencanakan ataupun sudah menjalankan kewirausahaan mereka namun terhambat karena pandemi. Jadi kita melakukan gerakan untuk mensupport mereka melalui pendampingan kewirausahaan dan juga ada finansial literasi di dalamnya. Kita encourage secara produk tentang quality product dan juga bagaimana mereka untuk solve problem ataupun bagaimana mereka secara kreatif mengatasi masalah. Nah, menariknya adalah selama gerakan Support Our Sister ini kami tidak jalan sendiri ataupun dari tim Ruang Kolaborasi Perempuan di gerakan Support Our Sister, tapi kami dibantu oleh teman-teman profesional lainnya yang secara volunteer atau secara sukarela membantu dalam perjalanan. Secara garis besar, gerakan Support Our Sister adalah bagaimana menarik perempuan karena kami melihat perempuan ini adalah sebagai sister ataupun saudara perempuan, bagian dari keluarga kita dan kita ingin mengangkat mereka secara ekonomi tetapi juga secara psikis dan juga secara kekeluargaan. Berangkat dari fakta bahwa banyak rumah tangga ekonomi menengah ke bawah yang terdampak dari pandemi COVID kemarin ini. Nah, apa yang mencoba dilakukan oleh gerakan ini melalui Support Our Sisters ini? Oke. Kondisi pandemi ini kan datangnya tiba-tiba dan kita baru mengalami hal ini. Jadi semua orang berada dalam situasi yang bingung, ketakutan, serta tidak tahu kita ini harus apa. Oke, seperti itu. Apalagi untuk perempuan yang kelas menengah ke bawah yang memang kebanyakan menggantungkan hidupnya pada penghasilan suami. Nah, perempuan dari kelas menengah ke bawah ini mereka tidak punya banyak pilihan. Jadi dalam kebingungan dan kekhawatiran itu kami kemudian mencari kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendukung, karena tidak mungkin kita membiarkan sebuah keluarga itu tidak punya pemasukan dalam waktu yang lama, apalagi pada saat itu bantuan-bantuan belum terlalu banyak seperti itu Kak. Jadi awalnya sebenarnya kita berawal dari membagi sembako dulu. Nah, ketika membagi sembako itu kita melihat bahwa
sembako ini cuma habis dalam 1 minggu. Jadi setelah 1 minggu apalagi? Apakah kita harus memberikan sembako setiap minggu untuk ibu ini? Nah, akhirnya kita mencari saja bagaimana kalau kita dukung saja ibu ini untuk membuat usaha. Tapi usahanya yang dibuat kecil-kecilan. Karena walaupun situasi pandemi banyak bisnis yang istilahnya tutup juga, tapi ada beberapa bisnis yang malah rame, seperti bisnis makanan dan bisnis makanan kecil-kecilan seperti itu. Karena kan setiap orang setiap hari butuh makan. Jadi kami memikirkan apa ya cara yang bisa kita lakukan dengan inisiatif kecil tapi bisa memberikan dampak secara berkelanjutan. Nah, akhirnya kita bilang, ayo kita ajak saja ibu-ibu ini bikin bisnis makanan yang bisa dijual di sekitar rumahnya, tapi kita pilih makanan yang istilahnya laku di pasaran. Akhirnya kami dan tim memutuskan untuk kita kasih yuk support dana kecil-kecilan untuk membeli bahan baku. Jadi kami pun mengumpulkan donasi dari teman-teman sekitar dulu. Jadi tidak membuka donasi besar-besaran, tapi dari teman-teman sekitar untuk sama-sama membeli bahan baku. Jadi kami tidak memberikan uang kepada ibu ini, tapi memberikan bahan baku. Jadi kita tanya dulu, ibu kira-kira mau usaha apa? Jadi kita belikan bahan baku. Kalau di awal untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana memulai bisnis, sebenarnya kami memberikan pengetahuan dasar saja bahwa cara memulai bisnis itu seperti ini, apa-apa step-stepnya. Namun kami mengambil tenaga profesional yang bergerak secara volunteer seperti yang tadi Dharma ceritakan. Jadi teman kami yang chef itu mereka melakukan pendampingan dari rumah ke rumah. Jadi dari rumah ke rumah, karena kan kondisi pandemi kita tidak bisa berkumpul, jadi kayak dari rumah ke rumah dia kayak cuma memberikan pemahaman dasar, begini cara mengolah makanan yang bagus, begini caranya supaya tidak basi, begini caranya supaya bahan yang ini bisa lagi dipakai untuk besok. Jadi tidak ada yang terbuang, ceritanya seperti itu. Nah, setelah diajarkan tentang pengolahan makanan itu, mereka akan mendapat pelatihan tentang keuangan. Dan pelatihan tentang keuangan ini diberikan oleh salah satu teman kami juga yang dosen akuntansi. Jadi dia memberikan pengetahuan sederhana. Jadi tidak yang bagaimana cara mengatur apa tidak, jadi hanya kayak bagaimana cara menghitung harga produk, bagaimana cara mengatur keuangan usaha untuk tidak menggabung dengan keuangan pribadi, dan melakukan pencatatan secara rutin. Itu saja. Jadi kayak kita tidak membuat hal-hal besar, tapi hal-hal kecil yang justru malah bermanfaat untuk mereka yang sebelumnya malah tidak pernah mencoba hal ini. Nah, di sini yang kami lihat adalah gimana mindset mereka berubah ketika mendapatkan support atau dampingan. Jadi walaupun ketika ada hal terjadi seperti pandemik, mereka bisa bertahan dengan ilmu yang mereka dapatkan ataupun support yang mereka dapatkan sebelumnya. Dan syukurnya sekarang kita bekerjasama seperti yang dikatakan oleh Muti dari kitabisa.com. Ada namanya Iftar for Sister, karena sekarang lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi ada program yang kita kerjasamakan namanya Iftar for Sister, dan itu dijalankan selama 14 hari. Selama 14 hari itu ada 50 orang yang akan mendapatkan dampak. Nah, secara tidak langsung 50 orang yang mendapatkan dampak, mereka mendapatkan support dalam bentuk makanan. Tetapi proses dari pembuatan makanan ini kami memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada dalam dampingan kami untuk memasak, mengolah. Jadi secara tidak langsung mereka juga mendapatkan profit secara ekonomi. Jadi dari hulu ke hilir, bagaimana perempuan berbuat sesuatu untuk perempuan. Ya. Dan yang menarik adalah 5 orang pertama yang istilahnya bisnisnya jalan, itu mereka ternyata mengajak lagi orang di sekitarnya untuk membantu dalam usahanya. Jadi, yang tercipta kemudian adalah multiplier effect yang betul-betul lebih luas. Jadi hanya bermodal 50.000 kemudian mengajak orang, membantu orang lagi. Jadi itu yang ingin kami perlihatkan, bahwa untuk
mensupport atau untuk memberdayakan perempuan itu tidak butuh banyak dana dan tidak butuh tidak harus kayak kita punya kemampuan apa, tapi cukup memberikan saja mereka kesempatan untuk memikirkan apa sih yang bisa dia lakukan untuk hidupnya begitu. Karena seringkali kalau kita sering memberikan bantuan itu akan membuat mereka tidak bisa lagi berpikir apa yang harus saya lakukan untuk hidup saya, apa yang bisa saya lakukan dengan potensi yang saya miliki, yang saya miliki. Dan kita bisa lihat juga dari beberapa kali wawancara dengan ibu ini, ketika kami menanyakan kondisi ketika perempuan dibuat tidak berdaya, itu mereka menjadi tidak maksimal dalam menjelaskan kesehariannya, padahal sebenarnya mereka punya potensi. Misalnya ibu yang membuat burasa itu, dia kan tahu bagaimana membuat burasa yang bagus, yang bisa bertahan, tapi karena selalu dikasih bantuan kayak sembako dari orang-orang, jadi akhirnya dia tidak merasa dia bisa melakukan sesuatu, which is tidak masalah memberikan sembako dan lain-lain, tapi alangkah baiknya jika dukungan yang diberikan itu membuat mereka berpikir apa yang bisa dilakukan untuk hidupnya, seperti itu, membantu mereka mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada di hidupnya. Jadi ketika mereka bisa berpikir kreatif, ketika mereka punya pemikiran yang kritis, saya yakin apapun yang terjadi dalam hidupnya itu bisa mereka selesaikan dengan baik. Jika selalu ada kayak dukungan, oh bisa, pasti bisa ini, coba ini, karena kalau kita lihat kan kekurangan dari teman-teman ini adalah akses keterbatasan skill dan juga kemampuan networking. Tim kita ini luas, tidak melihat apakah dia namanya dari background mana, tapi dengan kapasitas mereka bisa mengisi ruang kekosongan yang kita nggak punya. Betul. Jadi misalnya tadi ada edukasi, ada dari self, bahkan ada misalnya pada saat kita memposting surat misalnya atau ingin bercerita, itu kita di mediasi, kita juga di training. Jadi secara langsung dari program-program ini yang kita lakukan adalah kita belajar juga gimana melihat potensi-potensi stakeholder yang akan berkolaborasi, dan juga bagaimana meng-approach dan bagaimana kita menjaga konsistensi untuk kolaborasi, misalnya dengan selalu memberikan kabar, ini loh yang kita lakukan sekarang, ini yang akan kami lakukan, ini mimpi-mimpi yang akan kami lakukan, ini tantangan-tantangan yang kami hadapi. Dan kalau kita sih sebenarnya mimpi adalah membuat sebuah co-learning space, jadi kayak sebuah hub di mana perempuan-perempuan itu bisa berkumpul, sharing dan berdiskusi bersama untuk meningkatkan kapasitas dan skill. Jadi selama ini kan model yang dilakukan adalah dari rumah ke rumah seperti itu. Jadi kayak dari perkumpulan-perkumpulan, tapi untuk membuatnya konsisten itu kita perlu memang satu tempat di mana mereka bisa berkumpul bersama, belajar bersama untuk meningkatkan kapasitasnya. Jadi itu mimpi kami ke depan, membuat sebuah ruang kreatif lah untuk perempuan. Yang kedua adalah mengupayakan agar setiap perempuan itu memiliki kemampuan digital literasi, jadi melek teknologi seperti itu, karena kita tahu kita hidup di zaman teknologi yang semua ada di situ, apapun yang kita cari ada di situ. Jadi ketika orang punya kesempatan mengakses teknologi, saya kira mereka bisa belajar sendiri di rumah, mereka bisa memahami ilmu ini ketika mereka melek teknologi dan punya akses ke teknologi. Itu harapan kami terbesar, memberikan akses perempuan untuk belajar teknologi dan memahami penggunaan teknologi lah untuk dirinya. Ada mungkin kalau saya ini mungkin basic dari background kita berdua, di mana kita belajar dan banyak hal yang kita peroleh, salah satunya dari YSEALI, Youth Southeast Asia Leadership Initiative. Jadi kami mendapatkan banyak sekali ruang belajar yang di sana, dan ini kita mau aplikasikan salah satunya tadi di Women Lab ataupun ruang kolaboratif kreatif itu. Dan kita lihat juga di ruang kolaborasi perempuan, kami juga akan merambah bagaimana perempuan-perempuan ini dirangkul, tetapi nanti akan bersifat inklusif. Jadi mungkin ada perempuan yang belum mendengar kata ruang kolaborasi perempuan atau support our sister, mereka bisa terangkul dengan itu. Misalnya kaum disabilitas, misalnya yang belum pernah bekerja sama, dan
itu yang akan kita rangkul dalam program-program di support our sister maupun di ruang kolaborasi perempuan ini. Iya. Dan rencananya ini juga sih kita mau buat sebuah program mentoring di mana kita akan mengajak beberapa rekan-rekan profesional untuk memberikan pendampingan tapi secara reguler untuk topik-topik sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi saya mau cerita sedikit juga tambahan sih sebenarnya, bahwa sebenarnya kegiatan ini itu salah satunya terinspirasi juga dari apa yang kami dapatkan di program YSEALI. Jadi Young Southeast Asian Leadership itu kegiatan yang memberikan kami kesempatan mengeksplor lebih banyak. Jadi waktu kegiatan itu kan saya mendapat kesempatan untuk belajar di sebuah organisasi perempuan di Amerika. Nah, di situ kemudian saya melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu tidak banyak dan tidak besar. Jadi ternyata di dalam pusat kolaborasi perempuan di Amerika tersebut mereka sangat fokus pada mentoring. Nah, jadi ada salah satu program namanya guru program, itu adalah mengajak profesional untuk memberikan mentoring one on one kepada peserta. Jadi ada satu minggu lah ada satu kali dalam sebulan orang yang tenaga profesional ini akan memberikan mentoring kepada peserta yang dipilih untuk mendapatkan mentor sesuai topik yang mereka mau. Jadi misalnya Dharma ingin menjadi guru atau mentor, jadi Dharma mendaftar, kemudian nantinya Dharma akan memilih satu peserta yang akan di coaching di 1 bulan itu. Jadi one on one coaching. Jadi itu akan sangat menarik karena akan lebih intens seperti itu. Jadi selama ini kan kita kan kadang-kadang melihat di Amerika banyak perempuan yang sukses. Oh, mungkin karena dia kan pendidikannya bagus dan memang ada latar belakang itu, tapi ternyata meskipun mereka juga pendidikannya bagus, mereka secara ekonomi bagus, ternyata mereka juga butuh ruang untuk berkumpul bersama dan belajar bersama, dan mereka butuh mentor. Jadi kadang-kadang waktu itu saya merasa ini kan sudah sukses semua, ngapain ya kumpul-kumpul? Ternyata masih butuh ruang. Iya, jadi waktu itu saya kan waktu bekerja di situ saya berpikir, ini perempuan-perempuan yang datang kan mereka kayak CEO perusahaan ini, ini. Jadi ketika mereka berkumpul, saya berpikir ngapain ya berkumpul? Mereka kan kayak sudah pemahamannya sudah bagus semua, dari sekolah-sekolah bagus semua, tapi mereka bilang tidak. Kita butuh ruang untuk belajar dan bekerja sama, sharing idea, dan bisa saling give back begitu. Kayak saling menopang saat ada seseorang yang mengalami tantangan, ada seorang yang mengalami kendala, mereka bisa saling support satu sama lain. Jadi dari kondisi yang saya lihat itu, saya kemudian melihat bahwa mereka saja yang punya kapasitas yang sudah bagus tetap berkumpul dan tetap mau belajar. Saling bertukar pengalaman. Apalagi kita yang masih hidup di negara yang sedang berkembang dan masih butuh sangat banyak tempat belajar untuk menutup sedikitlah gap yang terlalu besar itu. Jadi kita berupaya untuk bagaimana setiap orang mendapat kesempatan and no one get behind. Betul. Seperti SDGs yang sedang digaungkan ini. Memastikan bahwa ini kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman di RKP ini adalah memastikan bahwa tidak ada orang yang tertinggal atau tidak ada yang dilupakan di dalam proses pembangunan. Mereka semua terlibat, mereka semua berpartisipasi dan berkontribusi. Ya. Oke, jadi kegiatan ini kan terinspirasi dari pengalaman mengikuti YSEALI. Kebetulan kami berdua sama-sama alumni YSEALI. Nah, Dharma dia fasilitator di kegiatan Active Citizen dari British Council. Di sana dia juga banyak belajar dan kemudian mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di sana di kegiatan kami. Mungkin Dharma bisa cerita. Jadi di Active Citizen itu kita belajar banyak sekali bagaimana membuat kegiatan yang sustainable dan impactful. Jadi pada saat melakukan kegiatan kita harus tahu who are we, siapa saya,
dan bagaimana kita mendialogkan ide-ide yang kita lakukan dengan orang lain. Terus bagaimana memapping sebenarnya masalahnya ada di mana dan potensi-potensi dari area yang tempat kita akan lakukan itu seperti apa. Dan selanjutnya juga sangat membantu pada saat kita sudah melakukan kegiatan. Jadi tidak langsung melakukan kegiatan, tapi ada hal-hal dulu yang perlu kita lalui setelah itu melakukan kegiatan. Alhasil adalah pada saat melakukan kegiatan kita benar-benar tahu masalah yang ini social issue yang ada pada saat itu, kita mulai dari mana dan siapa yang perlu kita approach dari stakeholder, sehingga stakeholder yang kita approach itu benar-benar yang akan berkontribusi ke dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Jadi selama kegiatan dari ruang kolaborasi perempuan ini, terutama di gerakan Support Our Sister, banyak pembelajaran yang secara tidak langsung saya dapatkan dari teman-teman peserta lain di Active Citizen maupun dari fasilitator lain yang sangat applicable dalam kegiatan-kegiatan kami di ruang kolaborasi perempuan. Karena di Active Citizen kita nggak perlu membuat hal yang luar biasa, yang besar banget, yang huge, tapi mulai dari hal yang kecil dan melihat siapa sih sumber daya yang bisa kita libatkan untuk berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke, terima kasih Dharma, Muti. Nah, kalau misalnya teman-teman ada saudara perempuan di luar sana yang ingin berkontribusi, ingin berpartisipasi, maupun ingin tahu lebih lanjut tentang ruang kolaborasi perempuan berikut program Support Our Sisters, ini bagaimana caranya? Oke, jadi teman-teman bisa memfollow akun kami di Instagram maupun di Facebook, yaitu @kolabperempuan. Jadi apabila teman-teman punya kegiatan perempuan juga bisa hashtag Support Our Sister, jadi kita bisa recognize dan kita bisa share juga di Instastory. Dan teman-teman juga bisa mengakses di website kita Ruang Kolab Perempuan, banyak video-video tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dan bisa berkolaborasi langsung. Keren. Jadi teman-teman itu tadi Muti dengan Dharma. Jadi jika ada yang tertarik lebih lanjut bisa langsung ke Instagram Ruang Kolaborasi, kemudian ada juga di websitenya. Nah, teman-teman para pendengar podcast Basuara, Bakti Pusuara, jangan lupa follow kami di Spotify Basuara. Kami juga ada di YouTube. Di obrolan kami ini juga teman-teman dapat simak di YouTube Bakti Foundation. Berbagai informasi menarik tentang gerak-gerak pembangunan di kawasan timur Indonesia dapat juga didapatkan dalam sosial media yang Bakti miliki, seperti di Facebook Yayasan Bakti, kemudian di Instagram dan Twitter Info Bakti. Terima kasih dan sampai bertemu di episode-episode podcast Basuara berikutnya. Salam sehat. Dah.